Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya ingin menjelaskan tentang ekstraksi senyawa bioaktif sebagai antioksidan alami dari Spirulina platensis segar dengan pelarut yang berbeda. Tujuan dilakukannya percobaan kali ini ialah untuk mengetahui ekstraksi senyawa bioaktif sebagai antioksidan alami dari Spirulina platensis segar dengan pelarut yang berbeda. Alat-alat yang kita butuhkan ialah yang pertama ada reflux, yang kedua ada sonikator, yang ketiga ada centrifuge, yang keempat ada rotary evaporator, dan yang terakhir ada spectrophometer. Dalam melakukan percobaan kali ini, kita membutuhkan beberapa bahan. Yang pertama ada microflow alga Spirulina platensis, yang kedua ada pelarut aseton, dan yang ketiga ada etil asetat. Setelah kita mengetahui alat dan bahan yang diperlukan, selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Cara kerja yang pertama yaitu mempersiapkan sampel Spirulina platensis segar sebanyak 300 gram, kemudian dimasukkan ke dalam 2 tabung Erlenmeyer masing-masing 150 gram. Yang kedua, tabung 1 ditambahkan pelarut aseton dan tabung 2 ditambahkan pelarut etil asetat sebanyak 50 ml. Yang ketiga, kedua sampel dimasukkan ke dalam sonikator untuk dilakukan proses sonikasi selama 1 jam dengan gelombang 40 kHz pada suhu ruang yaitu 28 derajat Celcius. Yang keempat, sampel setelah disonikasi dilanjutkan dengan reflux selama 4 jam pada suhu 50 sampai 60 derajat Celcius. Yang kelima, ekstraksi selesai. Sampel disentrifugasi selama 1 jam dengan kecepatan 2500 rpm, kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring. Cara kerja yang keenam yaitu hasil filtrat yang terbentuk dievaporasi dengan rotary evaporator pada suhu 37 sampai 38 derajat Celcius. Yang ketujuh, hasil ekstrak dimasukkan ke dalam botol vial dan disimpan pada suhu 40 derajat Celcius. Kedelapan, pengujian fitokimia meliputi alkaloid, senyawa fenolik, triterpenoid dan steroid, flavonoid dan saponin, antioksidan dengan metode DPPH dan pengukuran aktivitas air. Setelah kita melakukan penelitian sesuai dengan cara kerja yang telah disebutkan, maka akan diperoleh hasil. Nah, untuk hasil ekstraksi sampel dapat dilihat dalam tabel yang telah disajikan. Proses ekstraksi dengan 2 pelarut menghasilkan rendemen yang berbeda. Rendemen pelarut etil asetat lebih besar dibandingkan pelarut aseton. Kedua pelarut ini memiliki tingkat kepolaran yang berbeda, sehingga dapat melarutkan senyawa polar, semipolar, dan juga nonpolar. Dan biomasa sel Spirulina platensis jauh lebih mudah larut dalam pelarut polar dibandingkan dengan pelarut yang kurang polar. Selanjutnya, kita masuk pada hasil uji screening fitokimia. Uji screening fitokimia hasilnya dapat kita lihat pada tabel yang telah disajikan. Hasil uji senyawa triterpenoid dan steroid juga menunjukkan hasil yang positif, baik pada pelarut aseton maupun pelarut etil asetat. Senyawa alkaloid menunjukkan hasil negatif, yang ditandai dengan tidak terbentuknya endapan berwarna putih ataupun coklat, baik pada pelarut aseton maupun etil asetat. Hasil uji pada Spirulina platensis segar menunjukkan positif adanya senyawa fenolik pada pelarut aseton maupun etil asetat yang ditandai dengan perubahan warna ekstrak dari bening kehijauan menjadi biru kehitaman. Hasil uji steroid juga positif, ditandai dengan adanya perubahan menjadi ungu. Senyawa saponin yang bersifat polar juga menunjukkan hasil positif, namun pada pelarut aseton saja. Hasil uji screening fitokimia juga menunjukkan positif adanya senyawa flavonoid pada kedua ekstrak, baik pada ekstrak pelarut aseton maupun ekstrak pelarut etil asetat. Hasil yang positif
Juga ditunjukkan oleh metabolit sekunder yang diduga mendukung aktivitas antioksidan dari ekstrak Spirulina plantensis segar tersebut. Nah, selanjutnya adalah hasil uji aktivitas antioksidan. Berdasarkan pengujian aktivitas antioksidan Spirulina plantensis segar menunjukkan nilai presentase inhibisi yang berbeda-beda. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak, maka semakin tinggi pula nilai presentase inhibisinya. Aktivitas antioksidan pelarut aseton itu lebih kuat dibandingkan dengan pelarut etil asetat. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pelarut sangat berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan Spirulina plantensis segar. Nah, selanjutnya adalah uji aktivitas air sampel hasil ekstraksi. Kedua sampel menunjukkan bahwa Spirulina plantensis tidak mudah mengalami oksidasi atau dapat dikategorikan mempunyai potensi sebagai antioksidan. Nah, kesimpulannya, Spirulina plantensis adalah mikroalga yang dapat dimanfaatkan sebagai suplemen maupun sumber obat alami yang berpotensi sebagai antioksidan. Antioksidan alami semakin lama semakin diminati oleh masyarakat karena dinilai lebih aman dibandingkan antioksidan sintesis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan pelarut yang berbeda menghasilkan aktivitas antioksidan yang berbeda. Ekstrak senyawa bioaktif Spirulina plantensis segar berpotensi sebagai antioksidan. Nah, selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir, yakni prosedur K3 yang harus diperhatikan. Yang pertama, rencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Kedua, wanita atau pria yang berambut panjang harus diikat. Ketiga, dilarang makan, minum, merokok, dan bermain HP di laboratorium. Keempat, gunakan peralatan kerja seperti kacamata pengaman untuk melindungi mata, jas laboratorium untuk melindungi pakaian, sarung tangan untuk menjaga kesterilan, dan sepatu tertutup untuk melindungi kaki. Dan yang terakhir, dilarang memakai sandal atau sepatu terbuka, atau sepatu yang berhak tinggi.